Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan untuk menjawab pertanyaan dari ini. Salam bang, saya baru beli lahan kebun 1,5 tahun. Sudah saya kastrasi. Kalau di pupuk NPK bagusnya unsur hariannya berapa? Di dalam sebuah penanaman kelapa sawit, yaitu di usia tanaman belum menghasilkan, maka kita bisa menggunakan pola tunggal, yang artinya bahwa kita menggunakan hampir semuanya kombinasi pupuk tunggal. Misalnya nitrogen kita menggunakan urea, kemudian fosfor kita pakai rock fosfat, kemudian kaliumnya kita pakai KCl, dan magnesiumnya kita pakai dolomit. Lah, bagaimana dengan NPK? Maka pemupukan NPK, maka pupuk NPK yang direkomendasikan untuk tanaman yang belum menghasilkan, yaitu adalah 0 sampai 3 tahun, maka rekomendasinya adalah menggunakan NPK 12 12 17 2 plus trace element, yang artinya mengandung 12% nitrogen, 12% P2O5 dan 17% K2O, dan 12 17 2% magnesium oksida dan trace element yang terkandung unsur hara mikro. Pertanyaannya akan muncul, berapa banyak sih Pak Pendi yang harus kita berikan? Sekali lagi sahabat The Brondol semuanya yang menonton video ini, silahkan saja untuk mencet The Brondol dengan segala keterbatasannya untuk mendapatkan rekomendasi pupuk secara general miliknya PPKS, baik menggunakan tunggal ataupun NPK untuk lahan mineral ataupun gambut, ada semuanya, termasuk bibitan. Biasanya kalau saya ngirim itu 1 gepok gitu saya kirimkan, sehingga ada panduannya mas. Ya, ada panduan yang bisa dilakukan. Apakah 100% harus dipenuhi semuanya? Ya monggo saja. Sangat tergantung dari ketersediaan modal yang kita miliki. Sekali lagi, pupuk yang dilakukan adalah dengan menggunakan 12 12 17 2 plus trace elemen. Mungkin akan banyak pertanyaan yang mungkin muncul. Trace elemen ini apa sih Pak Pendi? Karena 12 12 17 2 ini ada yang mengandung trace elemen, ada juga yang tidak mengandung trace elemen. Trace elemen itu adalah TE, ini adalah singkatan dari trace element, yang artinya adalah unsur hara mikro, di mana bahwa kandungan NPK yang ada ini sebenarnya sudah mengandung unsur hara mikro walaupun angkanya sangat sedikit. Satuannya ada persen, ada yang ppm yang sangat-sangat kecil sekali. Sehingga kalau ditanya berapa sih ini, nanti silakan saja WA saya, nanti akan saya kirimi tabel-tabel seperti ini. Mau nggak bayar sekali lagi nggak bayar, WA saya saja. Sekali lagi yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, sampai Pak Pendi saya ngirim WA kok belum ini. Sekali lagi alhamdulillah, karena memang luar biasa numpuk, dan ini mungkin di hari Minggu yang mungkin relatif agak senggang, insya Allah akan saya balas untuk mengirimkan tabel pemupukan yang di general dari PPKS itu sendiri. Jawabannya seperti itu. Dan apakah hanya NPK saja Pak Pendi? Jawabannya ya enggak. Biasanya NPK ini dikombinasikan kalau di sini adalah dengan menggunakan dolomit sebagai magnesiumnya, karena 12 12 17 2 relatif memiliki magnesium hanya 2% MgO saja, yang untuk kebutuhannya ya agak kurang, sehingga ditambah dengan dolomit dengan dua dasar. Yang pertama untuk menaikkan pH tanah sampai untuk mendapatkan angka yang angka netral dari pH sendiri, yang nanti akan memberikan dampak positif bagi penyerapan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit kita. Yang sisi kedua adalah bagaimana memberikan magnesium, tambahan magnesiumnya. Di sisi lain sahabat Brondol semuanya, walaupun kita menggunakan 12 12 17 yang 2 plus trace elemen, apakah nggak boleh nih Pak Pendi kita memberikan tambahan unsur hara mikro bagi tanaman kelapa sawit kita? Ya jawabannya ya boleh-boleh saja, boleh saja mas. Sehingga kalau kita menggunakan tabel ini dan direkomendasikan PPKS, biasanya boronnya itu adalah menggunakan standar setengah dari dosis yang biasanya. Begitu juga ini untuk yang mineral itu ditambah setengah dosis boron, misalnya biasanya 50 gram maka menjadi 25 gram boron pupuk yang mengandung borat atau HGFB ini sebanyak 25 gram, yang biasanya 50 gram karena ada TE-nya di NPK-nya. Kemudian untuk gambut sendiri tidak hanya boron tapi CO juga diberikan, yaitu misalnya ditambah CWSO4 yang biasanya 50 gram hanya 25 gram juga. Sehingga ini yang akan menjadikan proses perbaikan budidaya kelapa sawit, pertumbuhannya pun akan menjadi normal. Dan satu lagi sahabat Brondol bicara tentang NPK,
mungkin akan banyak sekali pertanyaan tentang NPK. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, ini yang menjadi pemahaman bagi kita semuanya. Ingat bahwa NPK harganya adalah sangat tergantung juga dari bahan pembawanya. Walaupun kadang-kadang ada bahan pembawa liat, misalnya 12, 12, 17, 2 ini relatif faktor bahan pembawanya adalah liat atau clay, namun harganya beda-beda ya tergantung mereknya. Tapi kalau misalnya untuk tanaman yang belum menghasilkan itu bisa nggak sih bias Pak ini menggunakan NPK 16 mau Jaramila ataupun pakai Mutiara, boleh ya, boleh saja, namun tetap harus ada kombinasi dengan dolomit dan diberikan unsur hara mikro yang relatif lebih banyak. Berbeda dengan NPK 12, 12, 17, 2 ketika sudah diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini biasanya karena dia mengandung TS, sekali lagi hanya setengah dosis anjurannya, yaitu anjurannya itu 50 gram, maka kalau sudah pakai 12, 12, 17, 2 maka kita hanya menggunakan 25 gram saja. Tapi kalau pakai 16, 16 yang relatif hanya mengandung 16% nitrogen, 16% P2O5 dan 16% K2O, maka boronnya untuk lahan mineral tetap berapa ya? 50 gram. Nih 50 gram ditambah kalau digambut maka 50 gram boron yang dikombinasi ditambah lagi dengan 50 gram CuSO4 sehingga terpenuhilah terpenuhilah kebutuhan dari tanaman kelapa sawit. Mungkin akan banyak juga yang bertanya, Pak, ini kalau pupuk NPK ini misalnya kalau bisa diberikan pupuk organik diletakkan di tumpukan janjangan kosong boleh nggak? Ya boleh saja, nggak ada masalah sahabat Brono semua. Sekali lagi tidak ada masalah. Jadi NPK misalnya di piringannya itu dipenuhi dengan janjangan kosong ditaburkan di atasnya boleh. Namun hal yang harus dipahami bahwa pemupukan NPK 12, 12, 17, 2 yang relatif nitrogennya itu akan rilis pertama kali, maka usahakan di dalam 1 minggu di dalam pemupukan kelapa sawit di 1 minggunya ada 1 hari atau 2 hari hujan. Ketika musim kemarau datang, apakah harus diberikan? Jawabannya tidak, Mas, lebih bagus ditunda dulu saja. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di siang hari yang berbahagia. Ini karena ada teknis. Jadi kalau pemupukan di musim kemarau lebih bagus ditunda saja. Jangan memberikan kelapa sawit kita malah menjadi mubazir yang ujung-ujungnya menjadi karena NPK yang kalau 12, 12, 17, 2 ketika dipegang gini saja nanti akan sedikit mencair. Ya, karena mencair itu gara-gara apa? Urea nitrogennya bereaksi dengan kelembaban uap air di udara sehingga dia akan rilis tuh. Jadi kalau di musim kemarau ini diberikan maka ya akan banyak menguap, nitrogennya menjadi amoniak. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya The Brondol untuk pemupukan dengan menggunakan NPK. Semoga bermanfaat. Maka kalau yang nggak punya tabel silahkan WA The Brondol, insya Allah akan saya kirimkan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.